Oke bro, kembali lagi bersama saya di Polres Project. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada kalian tentang pelayaran. Nah, jadi sekarang saya sudah kedatangan salah satu kawan saya. Dia adalah lulusan dari salah satu perguruan tinggi pelayaran yang ada di Jawa Barat. Yo, nama gua Devri Zulendra Utama, umur gua 23 tahun dan gua baru aja lulus dari AKMI Cirebon, ya, Akademi Maritim dari Cirebon, yaitu salah satu perguruan tinggi swasta di Cirebon. Dan sekarang gua lagi nunggu jadwal mau berangkat, soalnya kemarin nggak jadi berangkat gara-gara si COVID. Saya mendatangkan beliau bukan karena dia ahli di bidang pelayaran, bukan juga dia senior di pelayaran, tapi setidaknya beliau ini akan memberikan sedikit edukasi untuk kalian yang ingin masuk ke pelayaran. Boleh. Sebisanya. Sebenarnya tuh gua tuh nggak pengen masuk pelayaran. Sebenarnya tuh nggak pengen masuk pelayaran, tapi pada saat itu orang tua kayak memaksa gitu. Memaksa mau kuliah di mana. Pas sebelum masuk pelayaran tuh gue sempet masuk di salah satu perguruan tinggi yang jurusannya itu komputer. Oke. Dulu udah masuk segala macam, udah masuk, tinggal masuk MOPD, Ya. tinggal masuk MOPD tapi gagal. Gagal maksud gue, bukan gagal. Gue tarik lagi duitnya. Soalnya orang tua nggak mau. Kenapa nggak nyoba pelayaran gitu? Yang kebetulan om gue baru pulang berlayar. Oke. Yang dia juga belum di sana. Ya udah, gue ngikut orang tua. Jadi pertamanya tuh nggak ada suka, nggak ada niat, nggak ada cita-cita untuk masuk pelayaran, nggak ada. Tapi bukan gara-gara ingin bepergian ke luar negeri secara gratis. Waktu pas pertama bukan. Pada pas sudah masuk mulai muncul cita-cita seperti itu. Berarti sekarang itu teknik mesin. Teknik mesin. Padahal dulu itu adalah orang TKJ. Nah, dan itu pun bisa masuk karena pada saat itu orang-orang yang misalnya yang IPS segala macam itu pakai C. Tahun terakhir di mana jurusan di luar mesin bisa diterima pada saat gue masuk itu. Jadi pas setelah tahun itu udah nggak bisa lagi tuh masuk. Berarti kalau pengen masuk ke teknik mesin di pelayaran otomatis untuk tahun sekarang setidaknya lu harus punya basic mesin. Kalau enggak SMA tuh IPA. Oh kayak gitu. Berarti untuk tahun yang lama nih, sekitar 2014-an, di AKMI Cirebon, dia masih menerima dari luar mesin. Dari luar mesin, SMA-nya bisa IPS, bukan IPS sih maksudnya, IPS ngambil ke paket C, bisa tuh. Kalau sekarang udah nggak bisa. Lalu yang pengen saya tanyain, emang ada berapa jurusan sih? Ada 3 jurusan. 1 teknika yang gue ambil, 2 tuh nautika. Ya. Nautika, yang ketiga tuh KPN. KPN itu untuk kerja di kantornya. Boleh dijelasin nggak sih tiap jurusannya itu? Oke, gue jelasin dari pertama, dari jurusan yang gue ambil yaitu teknika. Yang teknika itu lebih menjurus ke permesinan kapalnya. Untuk yang nautika, nah di nautika itu sebuah kapal udah pasti dong ada yang mengendarai, ada yang mengontrol. Nah itulah orangnya sih yang masuk ke nautika, nahkoda. Jadi dia kerjanya di atas, nyetir kapal segala macam. Kalau KPN atau ketataalaksanaan pelayaran niaga, nah itu ditempatkan untuk menjadi orang kantor, ya. Orang-orang di kantor yang kayak dia tuh yang memberangkatkan kru-kru ke kapal, itulah orangnya. Orang-orang yang bekerja seperti chef. Berarti itu bukan orang pelayaran. Dia itu bukan orang akademi, bukan. Tepatnya bukan orang akademi. Nah, kalau gue tuh masuknya akademi. Kalau orang-orang seperti itu bisa dari umum. SMK segala macam bisa, tapi nanti ngambil sertifikasi. Ada sertifikasi. Ada sertifikasinya. Beda sama gue tuh akademi, mereka enggak. Gitu. Tuh, jadi kawan-kawan kalau misalkan kalian pengen masuk pelayaran tapi kalian tidak mempunyai basic, bisa ikut sertifikasi, tapi yaitu catatannya kalian mungkin ditempatkan jadi anak buah kapal. AKMI Cirebon. Untuk masalah biaya, kurang lebih berapa biaya
yang kamu keluarkan dari awal masuk sampai kamu lulus? Kurang lebih ya. Kalau awal masuk, wah gede banget sih. Ini pas gue masuk ya, berarti tepatnya 2014. Nah, 2014 gue pertama masuk itu 35 juta untuk 1 tahun. Itu tuh udah include semester, mes 1 tahun, makan 1 tahun itu, ya udah 35 juta itu. Ya total dalam 1 tahun ya sama teknik bengeknya lah, lu harus sudah nyiapin 40 juta. 40 juta ya. Itu tuh waktu pas angkatan gua. Kalau sekarang denger ya. Dengar tuh masuknya 55 juta. Masuknya untuk 1 tahun. Termasuk seragam. Oh iya, termasuk seragam. Termasuk seragam. Tapi untuk biaya makan ditanggung sendiri. Biaya makan juga dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Dan yang kalau misalnya kata lu gimana kalau digabungin sampai lulus, wah udah banyak banget sih kalau udah sampai lulus. Nah, untuk selanjutnya masalah waktu. Berapa lama menempuh pendidikan? Pelayaran tuh dapatnya D3. Pelayaran tuh dapatnya D3, tapi pendidikannya 4,5 tahun. Soalnya di pelayaran tuh ada syarat wajib untuk lulus, yaitu berlayar minimal 1 tahun. Untuk minimal 1 tahun. Sebelum tugas akhir. Sebelum mengerjakan tugas akhir harus minimal berlayar 1 tahun atau 12 bulan. Seperti magang. Seperti magang. Nah, itulah si PKL itu yang menyita waktu sampai sehingga D3 pun bisa sampai 4,5 tahun. Ceritalah sedikit pengalaman. Alhamdulillah gue dikasih rezekinya bisa ke luar negeri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gue dapet kapalnya, kapal di Jepang. Walaupun itu susah banget gue nyari kapalnya. Dan itu ya info aja ya, kalau mau masuk pelayaran nanti pas lu PKL lu tuh cari sendiri kapalnya, nggak dicariin sama si berarti harus mandiri. Institusi yang bersangkutan nggak dicari. Jadi harus mandiri segala macam. Lu juga harus kompeten, bahasa Inggris lu harus ya nggak harus bagus tapi bisa. Bisa ya. Alhamdulillah ke Jepang. Emang kalau misalkan bisa dihitung-hitung nih, sekarang kan pengeluaran itu bisa dibilang ya mungkin lah bukan cuma ratusan juta lagi ya. Masalah pendapatan. Maksudnya untuk pemula dulu aja. Kalau untuk senior malah udah nggak usah diragukan lagi kali ya. Kalau pendapatan tergantung pelautnya, tergantung lu berlayar di mana, tergantung kapalnya kapal mana. Karena range-nya tuh beda-beda. Ada yang paling tinggi tuh kapal Eropa. Kapal Eropa tuh pasti lebih paling gede si gajinya tuh. Ya kalau gua jabarin lah range-nya dari yang paling minimal ya, paling minimal pas lu keluar kampus langsung kerja as fresh graduate 15 atau 13 sampai 15 paling kecil. Paling gedenya kalau misalnya lu udah sekolah sampai atas tuh bisa sampai 200 juta tuh. Ngeri ya, gede banget. Maksudnya dibilang lumayan tuh kan kalau dibanding dengan resiko. Iya sih. Kan lumayan ya. Ya maksudnya ya terombang-ambing di lautan, terkadang menemukan badai atau misalnya ombak lagi gede. Bahkan kapal gede sekalipun kalau dia menemukan badai gede ya tetap aja kerasa gitu. Nah, terus untuk masuk ke pelayaran pernah ada satu kejadian dulu di salah satu institusi juga, katanya kalau mau masuk itu di ospek dulu, disiksa dulu gitu. Sebenarnya bukan disiksa sih. Waktu pas awal tuh pasti ada ospek, ya, pasti ada ospek. Ya mungkin ada kayak ya tampar-tampar sedikit itu jikalau kita melakukan kesalahan. Karena kesalahan. Karena kesalahan. Selebihnya kita di fisik aja, di fisik lari segala macam, push up segala macam. Kalau itu normal sih menurut gua. Kalau misalkan kita orangnya yang emang dulunya nggak pernah olahraga, apakah kita masih bisa? Ya bisa sih kalau misalnya, ya menurut gue sih kalau misalnya emang udah ada orangnya yang niat untuk masuk ke pelayaran, mungkin dia setidaknya 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya sudah persiapan lari segala macam agar terbiasa. Ya meskipun yang sama sekali tidak olahraga pun bisa, karena ya di sana terpaksa kita untuk bisa, jadi pasti bisa. Berarti kesehariannya yaitu ya kita
latihan fisik lah, latihan fisik, latihan mental juga. latihan Oke, mental, pasti mental siap. tuh pasti. Nah, pertanyaan selanjutnya kan jenis kapal tuh banyak ya. Jenis, Untuk mengedukasi kepada mereka. jenis kapal ya. Mhm. Oke. Jenis kapal tuh banyak, dan yang gua tahu atau yang paling populer itu ada tanker, kapal minyak, Mhm. ada pesiar, kapal yang mengangkut penumpang. Mhm. Pesiar atau bisa dibilang ya seperti ferry ya, cuman kalau ferry itu kecil. Kalau pesiar tuh yang gedenya tuh, Iya. ya kayak Titanic segala macam itu Oke. pesiar masuknya. Terus ada kapal kargo, kapal peti kemas, kargo bawa barang apa aja itu random. Kalau Berarti- peti kemas yang di peti-peti kemas itu. Aha. Dan kapal curah, kapal supply segala macam, dan semuanya mesinnya hanya beda di